Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasul Sari. NIM 203111005 ingin melafalkan surat An-Nisa ayat 11 yang tentang menceritakan bagian ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayayn. Fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad. Lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Ayat 11 ini ada 5 pembahasan tentang perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya. Pada pembahasan pertama, berkaitan dengan anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian waris 2 anak perempuan, yaitu sesuai kata yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayayn. Allah memerintahkan kalian tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Nah, jadi laki-laki terbebani tanggung jawab yang sangat besar dari perempuan. Misalnya untuk biaya hidup istri, anak, karena setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga ia mendapatkan bagian waris 2 kali lipat. Lain halnya dengan perempuan, secara syar'i tidak dapat mempunyai tanggung jawab finansial seperti laki-laki, sehingga harta warisnya hanya menjadi haknya tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Selain itu, juga perlu diperhatikan diksi aulad anak-anak. Dalam ayat mencakup setiap anak mayit, baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dengan kata lain, diksi aulad mencakup anak-anaknya sendiri dan anak-anaknya dari anak laki-lakinya, semuanya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, lalu pada pembahasan kedua berkaitan dengan bagian waris anak, terdapat 3 kondisi yang dijelaskan. Ayat 1, bila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian waris perempuan, sesuai kata lidzakari mithlu haddil unthayayn. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. 2. Bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta, sesuai dengan kata fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Bila semuanya perempuan yang lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan mayit. Mengingat kata fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini, bila semuanya perempuan yang lebih dari 1-2 orang, maka terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan jumhur ulama apakah frasa ayat juga mencakup kasus bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan saja. Jumhur ulama mengatakan frasa ayat mencakupnya, sementara Ibnu Abbas menyatakan tidak mencakupnya.
Namun, dalam kasus ini menurutnya mereka mendapatkan separuh harta warisan. Namun begitu kemudian ditemukan riwayat Ibnu Abbas telah mencabut pendapatnya dan akhirnya sepakat dengan pendapat jumhur. 3. Bila ahli waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan separuh harta warisan sesuai kata wa in kanat wahidatan falahan nisf. Bila anak perempuan satu orang saja, maka ia memperoleh separuh hartanya. Pembahasan ketiga berkaitan dengan bagian waris orang tua. Juga terdapat 3 kondisi yang dijelaskan oleh ayat. 1. Bila ahli waris terdiri ayah, ibu, dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah 1/6 harta warisan. Sesuai dengan kata wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusi mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk 2 orang ibu ayah, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan bila orang yang meninggal memiliki anak. 2. Bila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan 1/3 hartanya sesuai dengan kata fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thulus. Bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu ayahnya saja, maka ibunya mendapat 1/3 sementara sisa hartanya yang masih 2/3 menjadi bagian ayahnya. 3. Bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan, atau campuran, maka ibu mendapatkan 1/6 harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah, sesuai kata fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahasan yang keempat berkaitan dengan waktu pembagian waris yang setelah pemenuhan wasiat mayit dan hutang-hutangnya sesuai dengan kata mimba diwasiyatun yusi biha audain. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Karena wasiat daripada hutang berfungsi mengingatkan pentingnya memenuhi wasiat mayit, sebab umumnya ahli waris bersifat pelit dengan warisannya dan sering menentang orang yang mendapatkan warisan. Lain halnya dengan hutang mayit, biasanya mereka tidak mempersalahkannya. Demikian penjelasan Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Pembahasan yang kelima berkaitan dengan hikmah pembagian harta waris yang berbeda-beda bagiannya antara orang tua dan anak sesuai dengan kata aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagi kalian. Nah, maksudnya di sini orang tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya. Ada kalanya nih, orang mengira yang lebih baik dari lebih bermanfaat baginya, baik di dunia seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya, atau di akhirat seperti memberikan syafaat kepadanya adalah ayahnya, atau sebaliknya. Nah, dalam kesimpang siuran ini maka hanya Allah yang mengetahui secara persis siapa sebenarnya yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya. Sementara di penghujung ayat menjelaskan faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Itu adalah ketetapan dari Allah, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, merupakan penegasan bahwa aturan waris dalam ayat merupakan
ketentuan yang wajib dilaksanakan dari Allah. Maha mengetahui kebaikan hambanya baik urusan dunia maupun di akhirat. Maha bijaksana atas berbagai keputusan dan hukum syariatnya. Sebab itu sudah semestinya manusia memenuhi ketentuan dan syariat pembagian harta warisan sebagaimana petunjuk Al-Quran demi kebaikan diri sendirinya dan sesuai dengan ridhonya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.